Hidup dengan ingatan yang samar sangatlah mengganggu bagi Sean. Laki-laki itu berulang kali seperti mengingat sesuatu, tapi seketika langsung lupa saat ia mulai meredakan sakit kepalanya dengan pil pemberian sang ibu. Kini laki-laki itu tengah duduk di tepi ranjang sembari memegangi sebuah kotak yang ia temukan di dalam lemari yang selalu terkunci. Lemari itu akhirnya bisa terbuka setelah Sean berusaha dengan cara mencongkel lemari itu. Kotak apa ini? Kelihatannya sangat berharga, gumam Sean memandangi kotak cantik yang ia rasa ada barang istimewa di sana. Terkunci. Sean pun menghela nafas panjang lalu meletakkan kotak itu di atas nakas. Ia lelah karena baru saja membobol lemari besar. Ia ingin beristirahat sebentar sebelum nanti membuka kotak cantik itu. Sembari punggung bersandar di kepala ranjang, matanya terus melirik kotak cantik itu. Rasa penasarannya lebih besar daripada rasa lelahnya. Sean pun kembali mengambil kotak itu dan berusaha membuka kotak yang entah apa isinya. Sepertinya harus dipecahkan, gumam Sean berdiri, lalu melempar kotak itu ke dinding dengan keras. 1, 2, hingga 3 kali. Barulah kotak itu terbuka. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Sean langsung melihat isi kotak cantik itu. Ada perhiasan, gumam Sean memegang sebuah liontin cantik yang bertuliskan nama Sarah. Berarti kalung ini punyanya wanita yang bernamakan Sarah. Kira-kira dia siapa ya? Kenapa bisa ada di sini kalungnya? Sean pun kembali melihat barang lain yang ada di kotak itu. Ada gelang, cincin, kartu, serta beberapa foto. Lama Sean memandangi foto itu dengan mata yang tak berkedip. Sekalinya berkedip, laki-laki itu langsung memegang kepalanya yang mulai terasa sakit lagi. Bayangan-bayangan kejadian yang ada di foto mulai terlintas samar. Sean masih berusaha untuk melihat kejadian apa itu dan apa hubungannya dengan foto yang ia pegang sekarang. Foto dirinya bersama dengan seorang wanita, foto di mana tertulis di sana ada yang saat pacaran, saat menikah, saat hamil, hingga foto USG yang semakin membuat Sean kebingungan. Apa aku sudah menikah? Tanya Sean terus memegangi kepalanya. Lama kepalanya berdenyut saat ia memaksakan diri untuk mengingat masa lalunya yang kebetulan ia lupakan. Sean, teriak sang ibu saat melihat Sean yang meringis kesakitan. Ada apa? Apa kepalamu sakit lagi? Sudah minum obat kan? Tanya mamanya Sean. Diam, tak ada jawaban. Sean, apa aku sudah menikah? Tanya Sean membuat sang ibu yang mendengar itu seketika terkejut. Apa maksudmu nak? Kau belum pernah menikah. Lalu ini? Sean langsung memperlihatkan fotonya bersama dengan Sarah. Ini apa ma? Tanya Sean dengan mata yang memerah. Itu dari mana kau mendapatkan itu? Tanya mamanya Sean gugup. Jawab pertanyaanku tadi ma. Apa aku benar-benar sudah menikah? Kalau iya, di mana istri dan anakku sekarang? Teriak Sean marah. Kau harus minum obat, kepalamu pasti sakit. Kau harus minum obat, ucap mamanya Sean gugup. Sembari berjalan menuju nakas dan membawa pil yang biasanya diminum Sean saat sakit kepala. Dari gelagat mama saja aku sudah mendapatkan jawabannya. Aku sudah pernah menikah. Aku memiliki istri dan anak. Tapi aku melupakan mereka dan kalian sengaja menyembunyikan itu. Aku kecewa pada kalian. Ini minum obatmu dulu nak. Mamanya Sean langsung menyodorkan beberapa pil untuk Sean beserta segelas air bening. Lalu aku akan semakin melupakan masa laluku seperti yang mama inginkan. Licik sekali kalian. Sean menatap benci sang ibu sembari mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam kotak. Apa maksudmu Sean? Pil itu pasti penyebab aku melupakan semuanya. Setiap aku minum pil itu, aku langsung tak bisa mengingat masa laluku. Mama meracuniku, teriak Sean marah. Tidak, itu tidak benar, bantah mamanya Sean. Jangan pernah memberikan aku pil itu lagi. Aku ingin mengingat semua masa laluku, istriku, anakku, serta kehidupanku yang dulu. Tegas Sean berdiri lalu masuk ke ruang ganti. Sean, dengarkan mama dulu.
Bruk, pintu ruang ganti tertutup keras lalu dikunci dari dalam, membuat sang ibu tak bisa masuk. Gawat, gumam mamanya Sean geram. Malam harinya, kediaman Rehan dan Kinara. Setelah kunjungan Nyonya Ambar berakhir, wanita tua itu sudah pulang sebelum maghrib dan rencananya akan berkunjung lagi besok. Kini Kinara tengah berada di kamar mandi karena sakit perut setelah makan 1 toples kerupuk. Sedangkan Rehan tengah menerima panggilan dari beberapa suruhannya yang memantau perusahaan. Sayang, panggil Kinara yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rehan pun langsung menoleh dan tersenyum, lalu mengakhilan. Iya, tidur yuk, ajak Kinara naik ke atas ranjang, lalu menepuk-nepuk sisi ranjang sebelahnya. Rehan pun langsung mengangguk dan mendekati sang istri yang semakin lama semakin gemoy. Mau dipijit kakinya? Tanya Rehan. Itu sudah menjadi suatu rutinitas sebelum tidur belakangan ini. Rehan selalu memijit kaki atau tangan Kinara untuk membantu wanita itu bisa tidur. Di sini saja sayang, pusing, tunjuk Kinara pada keningnya. Rehan pun langsung mendekat ke arah kepala Kinara, lalu memijit pelan kening wanita yang ia cintai itu. Kakinya tidak pegal, kan seharian ini banyak jalan? Tanya Rehan lembut. Kinara pun mengangguk kecil dengan mata yang masih fokus pada wajah suaminya. Nanti kalau sudah tidur, kakinya biar aku pijatkan lagi ya. Kinara kembali mengangguk, lalu perlahan mulai menutup matanya. Melihat mata sang istri tertutup, Rehan langsung memberikan kecupan di kening Kinara, lalu kembali memijit kepala sang istri dengan lihai. Sudah tidur? Tanya Rehan pelan. Terlihat kepala Kinara menggeleng, pertanda kalau wanita itu masih berusaha untuk tidur. Sudah wudhu tadi? Tanya Rehan berbisik. Sudah, jawab Kinara pelan. Tangan kanan Rehan yang tadinya hanya mengelus-elus pipi Kinara pun berpindah mengelus perut besar Kinara, sedangkan tangan kirinya masih memijit kepala Kinara dengan pelan. Sayang, panggil Rehan menghentikan pijatan di kepala Kinara. Tak ada sahutan lagi. Itu artinya sang istri sudah tertidur. Terbukti dari terdengarnya dengkuran halus. Kau pasti sangat lelah hari ini, bisik Rehan mencium kening Kinara lagi, lalu beralih ke pipi dan berakhir. Setelah itu Rehan pun bergerak dengan hati-hati ke arah kaki Kinara, kaki yang semakin lama semakin membengkak. Dengan gerakan telaten seperti yang sudah ia pelajari dari dokter, Rehan pun memijat kaki Kinara menggunakan minyak khusus. Ia sama sekali tak keberatan melakukan kegiatan ini. Ia malah senang karena bisa membuat sang istri tidur dalam keadaan yang sebenarnya kurang nyaman bagi istrinya itu. Setelah merasa lelah, barulah Rehan turun dari ranjang untuk membersihkan tangannya yang terkena minyak, lalu membasuh wajahnya dan berwudu. Setelah mengganti baju, Rehan langsung naik ke atas ranjang dan mematikan beberapa lampu. I love you, I love you, I love you my wife. Bobok yang nyenyak ya ayang. Keesokan harinya, Kinara bangun dalam keadaan sehat dan juga segar. Wanita itu kini sedang berjalan-jalan kecil di halaman rumah ditemani sang suami. Siang atau sore nanti, Mami mau berkunjung lagi. Boleh kan sayang? Tanya Rehan membantu sang istri untuk duduk di kursi panjang yang ada di dekat pohon mangga. Boleh, kenapa pula tidak boleh? Kinara mengelus-elus perutnya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Mami mungkin kesepian di sana, makanya dia mau ke sini, ucap Rehan mengelus kepala Kinara yang tertutup jilbab kurung. Kenapa Mami tidak tinggal di sini saja sayang? Kan bisa berbincang kapan saja, tidak perlu bersusah payah dari sana. Silahkan Tuan Nona. Rehan mengangguk saat Bibi Ella meletakkan minuman dan beberapa camilan di atas meja. Terima kasih Bibi, ucap Kinara lembut. Sama-sama Nona, saya permisi dulu. Setelah Bibi Ella pergi, Kinara langsung mengambil minuman itu lalu meneguknya. Alhamdulillah segarnya. Rehan tertawa pelan melihat ekspresi Kinara yang menurutnya sangat menggemaskan. Oh iya, kau belum memberikan tanggapan perihal Mami tinggal di sini saja, ucap Kinara mengambil cemilan lalu memakannya. Memangnya kau tidak keberatan sayang? Tanya Rehan masih setia menatap sang istri.
Tidak sama sekali, jawab Kinara. Rehan pun tersenyum lalu mencolek pipi gembul sang istri. Mami akan tetap tinggal di kediamannya sayang. Rumah itu sudah didesain khusus untuknya. Aku rasa Mami akan lebih nyaman tinggal di sana daripada di rumah kita. Masalah mengobrol dan menemuimu, aku sudah memperkerjakan asisten pribadi untuk mengantarkan Mami kemari nanti, ucap Rehan langsung diangguki oleh Kinara. Tapi terima kasih karena sudah menawarkan agar Mami tinggal di sini. Terima kasih sayangku, lanjut Rehan memeluk Kinara dari samping. Kau semakin gemoy, bisik Rehan menggesekkan hidungnya di pipi sang istri. Kau juga, balas Kinara membuat Rehan tertawa. Masa ia dibilang gemoy, padahal tubuhnya masih sama, tidak berkurang timbangannya ataupun naik. Nanti kalau aku melahirkan kau harus ada di sampingku ya. Iya sayang, itu pasti. Jangan menangis, nanti aku juga ikut menangis, ucap Kinara menatap wajah tampan sang suami. Iya sayang, mana mungkin aku menangis, sahut Rehan tersenyum hangat. Padahal di hatinya ia sudah deg-degan dengan hanya membahas perkara melahirkan saja. Apalagi kalau sudah live di depan mata nanti. Mungkin bukan menangis lagi, tapi pingsan. Awas kalau kau menangis, aku jambak rambutmu nanti, ancam Kinara membuat Rehan bergidik. Wanita itu benar-benar tak ingin Rehan menangis nanti, karena itu akan semakin membuatnya merasa sakit ataupun lemah. Aku akan berusaha, ucap Rehan tersenyum kikuk sembari mengangkat jari kelingkingnya. Kediaman Rehan dan Kinara ini adalah masakan yang Mami pandu langsung waktu dimasaknya. Resep masakan ini turun-temurun kami pelajari. Ayo dicicipi, Mami yakin kau pasti suka. Nyonya Ambar menjelaskan masakan yang ia bawa dengan antusias. Wanita tua itu memang tak memasaknya sendiri, melainkan hanya memantau dan memerintahkan apa yang harus dilakukan saja. Ayamnya lembut, ucap Kinara saat memakan masakan ibu mertuanya itu. Kuahnya enak tidak? Tanya Nyonya Ambar. Enak, gurih, pedas, jawab Kinara terlihat lahap makan membuat Nyonya Ambar senang. Coba juga Rey, Nyonya Ambar menyodorkan makanan itu ke putranya yang sedari tadi hanya diam saja. Pedas, ucap Rehan menatap horor masakan maminya yang bisa dikatakan bukan seleranya. Ini tidak pedas sayang, sengaja tidak diberikan cabai yang banyak karena Mami tahu kau kurang suka pedas seperti mendiang dedimu. Nyonya Ambar menggeser piring lain yang berisikan menu makanan yang tak pedas menurutnya. Rehan pun langsung mengambil sendoknya lalu menyicipi masakan ibunya itu. Enak, tanya Nyonya Ambar sembari menaik turunkan alisnya. Enak-enak Mam, jawab Rehan. Makan yang banyak ya, Mami mau makanannya habis kosong. Siap Mam. Beberapa menit kemudian, setelah selesai makan hingga Kinara kekenyangan, Nyonya Ambar pun pamit pulang untuk beristirahat. Wanita tua itu datang hanya untuk membawakan makanan dan mengobrol sebentar, lalu mengelus-elus perut Kinara. Oh iya, kalian sudah belanja perlengkapan bayi? Tanya Nyonya Ambar saat sudah di dalam mobil. Sudah Mam, sudah lengkap semuanya, jawab Rehan yang berdiri di dekat pintu mobil bersama Kinara. Nanti Mami juga mau belikan sesuatu untuk cucu-cucu Mami, boleh kan? Tanya Nyonya Ambar yang langsung diangguki oleh Rehan. Sebisa Mami saja, apapun itu akan kami terima. Cucu-cucu Mami pasti sangat senang mendapatkan hadiah dari nenek mereka. Nyonya Ambar pun mengangguk lalu melambaikan tangannya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil Nyonya Ambar pun melaju meninggalkan pekarangan rumah, menyisakan Rehan dan Kinara yang masih berdiri di depan rumah. Sayang, aku kekenyangan. Kinara mengelus perutnya sembari kaki melangkah kecil masuk ke rumah. Tunggu di sini ya, ucap Rehan berlari ke dapur meninggalkan Kinara di dekat sofa. Mau kemana dia? Tanya Kinara bingung dan akhirnya memilih duduk di sofa menunggu sang suami. Sayang, panggil Rehan sembari melambaikan tangannya. Kening Kinara berkerut melihat itu. Suaminya membawa centong nasi. Untuk apa itu?
Tanya Kinara bingung. Aku belajar dari Bibi Ella kalau kekenyangan bisa dihilangkan oleh centong nasi. Jelas Rehan. Hal itu membuat Kinara tertawa. Ia juga tahu kalau tentang centong nasi yang satu itu. Cepat sayang, biar kita hilangkan kekenyangannya, ucap Rehan antusias. Kinara benar-benar tak menyangka jika suaminya yang notabene seorang pengusaha kaya percaya hal-hal seperti ini. 1 centong buat aku, 5 centong buat Bibi Ella. Sudah lapangkan. Kinara langsung mengangguk sembari menatap Bibi Ella yang sedang menahan tawa. Kenapa untukmu cuma 1 centong sedangkan untuk Bibi Ella 5 centong sayang? Tanya Kinara mengelus lembut pipi suaminya yang masih duduk di bawah tepat di depannya. Karena aku juga sudah kenyang sayang, jadi karena Bibi Ella juga makannya banyak, makanya aku berikan 5 centong. Jelas Rehan membuat Kinara kembali tertawa, begitu juga dengan Bibi Ella. Sudah kenyang Bibi? Tanya Kinara pada sang kepala pelayan. Sudah Nona, mujarab kan? Tanya Rehan sembari tersenyum bangga. Iya sayang, mujarab. Mendengar itu sontak Rehan pun tertawa lepas, membuat Kinara bingung. Pintar sekali kau menyenangkan hati orang lain ya, ucap Rehan berdiri lalu memberikan centong nasi itu pada Bibi Ella. Jadi kau tak percaya? Tanya Kinara. Tidaklah, mana bisa kegiatan membagi nasi goib seperti itu mengurangi rasa kenyang. Konyol, jawab Rehan masih dengan sisa tawanya. Kau pura-pura lugu ternyata ya, sangat menipu, ucap Kinara mencubit gemas pipi Rehan. Menggemaskan, lanjutnya masih terus menyubit pipi Rehan hingga laki-laki itu meringis. Sakit sayang, habisnya kau itu sangat menggemaskan. Dulu jutek, pemarah, pemaksa, sekarang malah berubah menjadi laki-laki yang menggemaskan. Kenapa bisa begitu? Kinara melepaskan pipi Rehan, membiarkan laki-laki itu mengelus pipinya sendiri. Itu karena dulu aku belum cinta. Kalau sekarang aku cinta padamu, jawab Rehan memeluk Kinara dari samping lalu mencium pipi Kinara beberapa kali.